Hello, brothers and sisters in Christ, member of Christian community. How are you today? Apa kabarmu hari ini? Kali ini saya mau ajak kita untuk masuk dalam refleksi bertolak dari Mazmur 78 ayat 1 sampai 16. Saya beri judul refleksi itu, liturgi sebagai narasio fidei, menghidupkan iman melalui ingatan yang menyembuhkan. Ketika gereja diganggu dan orang Kristen dipersulit, apa kira-kira tindakan yang pas menurut takaran iman untuk menyikapi hal itu? Saudara-saudaraku seiman, pendeta, penatua, diaken, pengajar, dan sesama saudara sepengharapan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun mungkin kondisi dan kabar kita minggu ini berjalan baik-baik saja, tetapi toh ada yang tidak baik-baik saja dalam hubungan dengan kebebasan beragama dan beribadah. Kehidupan kita sebagai gereja dan orang Kristen yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mendatangkan luka batin maupun luka sosial. Dan itu terjadi secara nyata dalam kehidupan bersama di negara kesatuan Republik Indonesia. Hari Jumat, tanggal 27 Juni 2025, sebuah kabar duka datang dari Sukabumi, Jawa Barat. Satu kegiatan retret yang diselenggarakan oleh komunitas Kristen dibubarkan secara paksa. Gedung ibadah tempat acara berlangsung dirusak oleh sekelompok orang yang tidak menginginkan kehadiran umat Kristen beribadah di tengah lingkungan mereka. Video rekaman peristiwa itu viral di media sosial. Tangisan jemaat, ketakutan anak-anak, dan kerusakan rumah ibadah menjadi potret nyata betapa kebebasan beragama yang dijamin konstitusi belum sepenuhnya terwujud. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang percaya saat menyaksikan atau bahkan mengalami situasi seperti ini? Apakah kita cukup hanya berseru kepada Allah di dalam doa? Apakah kita harus diam demi tidak memperkeruh keadaan? Ataukah kita justru bisa memaknai peristiwa itu sebagai ajakan untuk melihat kembali siapa kita di hadapan Tuhan dalam sejarah yang panjang? Dan karena itu kita mengambil ancang-ancang untuk berjuang terus di dalam kehidupan bersama yang penuh persekusi agar hak dan kebebasan beragama kita tetap diakui, atau juga kerusakan-kerusakan dalam hubungan dengan kebebasan beragama bisa disembuhkan melalui upaya-upaya ekumenis, tetapi juga upaya-upaya dialog. Nah, tepat di sini Mazmur 78 ayat 1 sampai 16 mengundang kita masuk dalam ruangan pengajaran yang hidup. Penulis Mazmur ini menunjukkan bagi kita sisi dari sebuah liturgi yang kurang mendapat perhatian, yakni liturgi bukan sekedar pujian, bukan sekedar ratapan, melainkan perenungan sejarah penyertaan Tuhan yang ditulis untuk mendidik dan membentuk umat supaya memiliki survival energi yang kuat pada saat yang sama sebagai healing memori, kenangan-kenangan yang menyembuhkan. Dan karena itu ya tetap bertahan dalam kesulitan sambil bekerja untuk memperbaiki kesulitan-kesulitan itu. Nah, karena itu renungan yang saya buat hari ini bertolak dari Mazmur tadi memiliki sekurang-kurangnya 4 tujuan. 1, mengajak umat memahami liturgi sebagai ruang pengajaran iman, bukan sekedar ekspresi pujian atau permohonan doa.
Yang kedua, menunjukkan bahwa sejarah penyertaan Allah dalam kehidupan umat merupakan sumber kekuatan iman yang dapat diangkat dalam liturgi sebagai narasio fidei, kisah iman. Yang ketiga, menggugah kesadaran gereja untuk menyusun liturgi yang kontekstual, yang berakar pada pengalaman nyata jemaat dalam sejarah lokalnya sendiri. Dan yang keempat, mendorong generasi muda gereja untuk belajar dari sejarah iman para pendahulu dan tidak menyerah dalam menghadapi tantangan zaman seperti persekusi dan tekanan sosial. Oh ya, ternyata ada 5 tujuan. Dan yang kelima, menekankan pentingnya memori kolektif sebagai bentuk healing memori, yakni ingatan yang menyembuhkan, sekaligus menggerakkan gereja orang-orang Kristen untuk terus bersaksi dan melayani di tengah kesulitan. Nah, karena itu mari kita mulai dengan poin pertama, mendengar sebagai awal iman. Dan itu ditekankan dalam ayat 1 sampai ayat 4 Mazmur 78. Begini Bapak Ibu Saudara-saudara, Mazmur ini dibuka dengan seruan, "Pasanglah telinga, hai umatku, kepada pengajaranku. Condongkanlah telingamu kepada ucapan mulutku." Seruan ini bukan sekedar undangan sopan, tetapi perintah rohani untuk membuka diri bagi ajaran Allah yang datang melalui sejarah. Kita tahu Mazmur 78 ini disusun bukan di tengah perayaan, melainkan dalam konteks pasca pembuangan, ketika Israel sedang menata ulang kehidupan kebangsaan dan keimamatannya. 3 generasi telah berlalu sejak peristiwa pembuangan, dan generasi baru tidak lagi mengenal tanah air leluhur mereka, tidak mengalami langsung karya pembebasan Allah yang besar. Dan apa yang dilakukan para pemimpin rohani Israel menyikapi situasi ini? Mereka tidak sekedar menyusun liturgi biasa. Mereka menulis liturgi yang mengandung ajaran sejarah. Mereka membuka mulut untuk menceritakan pekerjaan Allah, kuasanya, perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Mereka menjadikan liturgi sebagai narasio fidei, cerita iman, kisah kasih karunia Allah dalam sejarah umat yang penuh dengan tragedi dan noda serta luka-luka sosial. Dalam arti itu, para pemimpin keagama Israel itu melihat liturgi sebagai warisan iman. Dan itu poin yang kedua, liturgi bukan sekedar nostalgia. Mazmur ini ditulis agar generasi baru tidak melupakan perjanjian Allah. Ditegaskan secara eksplisit supaya dikenal oleh angkatan-angkatan yang kemudian, anak-anak yang akan lahir, supaya mereka bangkit dan memberitahukan kepada anak-anak mereka. Itu yang disebut sebagai narasio fidei, sejarah menjadi guru bagi iman, diceritakan turun-temurun dari generasi yang satu ke generasi yang lain. Dan ceritanya bukan sekedar tentang peristiwa masa lalu, tetapi adalah pengajaran lintas generasi tentang siapa Allah itu dan siapa umatnya dalam terang penyelamatan Allah. Nah, dengan narasio fidei ini, para pemimpin agama Israel mau tunjukkan bahwa Israel tidak sedang mempersiapkan liturgi atau tata ibadah sebagai sebuah konser atau pertunjukan religius yang diisi dengan aneka pertunjukan, tarian musikal, nyanyian solo atau vokal group, melainkan sedang membangun memori kolektif, ingatan yang menyembuhkan atau healing memori. Sebab di balik semua luka sejarah ada tangan Allah yang bekerja. Kita bisa membayangkan betapa Israel berkata kepada anak cucunya melalui liturgi itu, "Jangan kamu ulangi kesalahan nenek moyang kita. Dengarkanlah kisah ini. Pelajari hal-hal yang bermakna.
jangan keras kepala, jangan menolak kasih Tuhan, dan meremehkan perlindungan serta keselamatannya, terutama pada masa-masa sulit, ketika mengalami persekusi dan perlakuan diskriminatif. Dan untuk itu, para pemimpin agama dalam peribadatan Israel menunjukkan poin yang ketiga, yaitu narasi sejarah sebagai sarana didaktik. Dan itu ditunjukkan di ayat 6 sampai ayat 9 sampai 16. Dalam ayat itu, ketika Israel berkumpul di hadapan Yahweh sebagai satu bangsa untuk mensyukuri kembali pulangnya mereka dari pembuangan di Babel, kemampuan bertahan hidup walau banyak mengalami penindasan dan diskriminasi karena berstatus sebagai kelompok minoritas. Kisah sejarah bangsa Israel ditampilkan kembali. Liturgi ibadah yang disusun membawa ingatan bangsa itu kepada masa-masa sulit yang dijalani para pendahulunya, yaitu tentang pahit getirnya sebagai budak di Mesir. Tetapi mereka justru berhasil keluar dari perbudakan, keluar sebagai pemenang. Karena waktu mereka keluar itu, mereka membawa sejumlah besar perhiasan, emas, perak, yang diberikan penduduk Mesir sebagai hadiah. Orang Israel keluar sebagai tentara, seperti tentara yang berhasil menjarah kehidupan satu negara dengan membawa barang-barang berharga dari negara itu. Padahal mereka sebagai budak. Dan itu perbuatan tindakan penyelamatan Allah dalam situasi sulit. Mereka juga diajar untuk mengenang bagaimana mereka dikejar kereta perang Firaun dan terjebak di depan laut lepas. Tapi Allah justru membelah laut itu bagi mereka. Lalu mereka selamat. Liturgi yang disusun membuat mereka melihat kembali tuntunan Allah dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Lalu bagaimana Allah memberi air bagi mereka dari sebuah gunung batu. Semua ini adalah momen-momen puncak yang menunjukkan Allah tidak pernah meninggalkan umatnya dalam kesulitan. Namun tentu saja di sisi lain, Mazmur ini juga tidak menutupi kegagalan umat, yaitu ketidaktaatan, kelupaan, pembangkangan, pengabaian, dan pemberontakan. Saudara-saudara, itulah kejujuran iman yang dituangkan dalam liturgi ibadah. Menyampaikan bukan hanya berkat Allah, tetapi juga kelemahan umat. Dan ditampilkan di situ liturgi ini bukan sekedar merayakan mujizat, tetapi juga menyadarkan akan pentingnya taat dan setia. Israel karena itu menjadikan kisah-kisah ini, kejadian-kejadian masa lalu yang bermakna, sebagai energi penggerak. Narasi iman ini menjadi tonggak sejarah atau milestone untuk menuntun langkah umat menuju masa depan. Mereka menoleh ke belakang bukan untuk tinggal dalam masa lalu, tetapi agar mendapatkan terang melangkah ke masa depan. Nah, dalam arti ini, liturgi dan ibadah yang dirancang oleh para pemimpin agama itu membentang di antara dua titik penting dalam sejarah Israel, yaitu antara monumen dan momentum. Dan itu menjadi poin keempat yang tampil atau ditampilkan dalam Mazmur 78. Liturgi peribadatan antara monumen dan momentum. Saudara-saudara yang kekasih, betapa liturgi yang kita kenal di gereja-gereja Protestan seringkali sangat statis. Di banyak gereja atau jemaat lokal, liturgi syukur ulang tahun jemaat hanya beda tipis dengan liturgi ibadah minggu biasa. Padahal momen ulang tahun adalah peringatan akan penyertaan Tuhan dalam sejarah jemaat lokal, yang kalau dituturkan kembali dalam ruang liturgi pada saat penyusunannya,
liturgi itu walaupun tanpa khotbah bisa menjadi healing memory yang menyembuhkan, sekaligus menjadi vitamin yang menguatkan jiwa dan memperkokoh pertahanan batin untuk tidak menyerah kalah dalam percaya meskipun dipersekusi atau dipersulit. Mazmur 78 ayat 1 sampai 16 memperlihatkan kepada kita bagaimana Israel menyusun liturgi ibadah syukur tahunan, di mana memori kolektif bangsanya ditampilkan sebagai sebuah narasio fide, kisah pedagogi iman. Teladan itu bisa kita jadikan cetak biru untuk mengkonstruksi perayaan-perayaan syukur kita di masa kini. Misalnya saja ulang tahun jemaat lokal, di mana kita menjadikan sejarah jemaat sebagai narasio fide yang berdaya menyembuhkan luka-luka sosial, sekaligus menguatkan komitmen dan janji untuk terus menjadi saksi di tengah-tengah angkara murka. Misalnya, contoh konkret dari liturgi narasio fide yang menyembuhkan, tapi sekaligus menguatkan komitmen. Pertama, menyebut tahun-tahun penting dalam pelayanan jemaat. Kedua, mengingat bagaimana Tuhan menolong saat ada konflik internal. Ketiga, menceritakan kembali waktu pertama bangunan gereja dibangun dengan dana swadaya. Keempat, mengakui kegagalan yang pernah terjadi dan pengampunan Tuhan yang menyusul. Kelima, yaitu bersyukur atas pertolongan-pertolongan yang datang melalui jalur yang tidak disangka-sangka, yaitu Allah mengutus orang-orang dengan bantuan dan keprihatinan yang mengejutkan. Bukankah semua ini adalah bagian dari liturgi yang hidup? Bukankah itu cara kita menyampaikan iman kepada generasi selanjutnya? Liturgi karena itu bukanlah arsip yang beku, tetapi ruang spiritualitas yang mendidik. Ketika kita menceritakan sejarah penyertaan Tuhan, kita tidak hanya bernostalgia, tetapi sedang membangun teologi pembebasan yang konkret. Akhirnya, bagian kelima dari renungan ini yaitu aplikasi yang saya ingin arahkan untuk Bapak Ibu saudara-saudara, pemuda, remaja, anak-anak dan lansia melihat liturgi sebagai narasio fide. Di hari-hari belakangan ini, gereja-gereja di Indonesia sedang menghadapi tantangan baru. Sekularisme, intoleransi, kemalasan spiritual, semua itu makin nyata. Di tengah semua ini, gereja tidak cukup hanya mengutip ayat dan menyanyikan lagu pujian. Gereja perlu menafsir ulang sejarahnya sendiri, melihat titik-titik di mana Allah bertindak, dan menjadikan itu sebagai bahan pengajaran iman. Bayangkan begini, Bapak Ibu saudara-saudara, pemuda, remaja, anak-anak dan lansia, kekasih Tuhan. Jika setiap jemaat memiliki liturgi tahunan yang menyebut secara eksplisit, satu, pada tahun 1985 gereja ini berdiri dengan 12 kepala keluarga. 2, tahun 1998 di tengah krisis moneter, gereja ini membangun sekolah. 3, tahun 2006 terjadi perpecahan besar, tetapi Tuhan memulihkan kami. 4, tahun 2025 kami diganggu oleh intoleransi, tetapi Tuhan tetap menguatkan kami. Poin-poin ini bisa disisipkan sebagai pendahuluan dari unsur-unsur tetap dalam liturgi. Misalnya kita mulai votum. Kita mulai katakan bahwa sebagai jemaat mari kita mengingat pada tahun 1985 gereja ini berdiri dengan 12 kepala keluarga. Tetapi hari ini dalam ulang tahun yang ke-25 jumlah
kepala keluarga dalam jemaat ini telah mencapai 105 kakak. Dalam semangat itu, mari kita mengaku pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Lalu kita masuk di poin pengakuan dosa. Sebelum kita masuk dalam rumusan pengakuan dosa, kita masukkan aspek sejarah dari jemaat itu. Kita katakan di tahun 2026 terjadi perpecahan besar, konflik yang menimbulkan tubuh Kristus yang satu itu terpecah belah menjadi dua karena masalah A dan masalah B. Tetapi karena kelompok-kelompok yang bertikai itu akhirnya menyadari, kami datang mengaku kepada Tuhan dan Tuhan memulihkan kami setelah memberikan pengampunan itu. Dan pengampunan itu masih diberikan Tuhan sekarang. Dan karena itu mari di ulang tahun ke-25 ini kita bersama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Lalu rumusan pengakuan iman, pengakuan dosa. Selanjutnya dalam puji-pujian. Sebelum masuk pada pembacaan Mazmur bersama-sama, kita masukkan lagi satu unsur dalam liturgi, yaitu di tahun 1998, di tengah krisis moneter, ternyata Tuhan memelihara kita sehingga kita bisa membangun sebuah gedung sekolah. Mari kita memuji Tuhan yang menolong kita dalam kesulitan menurut Mazmur A atau Mazmur B. Begitu. Poin-poin itu harus masuk dalam liturgi tahunan yang menyebutkan secara eksplisit bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan sejarah jemaat ini. Semua ini akan menjadikan bagian liturgi sebagai narasio fide. Jemaat akan belajar, anak-anak akan memahami, dan gereja akan memiliki akar iman yang kuat. Sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan takut. Kembali ke peristiwa Sukabumi. Gereja boleh dibubarkan, bangunannya boleh dirusak, tetapi iman tidak bisa dihancurkan. Israel pun mengalami peristiwa-peristiwa semacam itu. Dijajah, dibuang, dicerai-beraikan. Tetapi yang mereka lakukan adalah mengingat dan mengingat dengan iman. Mereka tidak hidup dalam trauma, melainkan menjadikan memori sebagai kekuatan baru. Karena itu, gereja masa kini dipanggil untuk satu, menyusun liturgi yang kontekstual dan historis. Kedua, menjadikan sejarah lokal jemaat sebagai pengajaran iman. Ketiga, melatih generasi muda untuk melihat Tuhan di dalam sejarah. Dan seperti Israel, kita akan mampu berkata, Engkaulah yang membelah laut. Engkau memberi minum dari gunung batu. Engkaulah Allah yang setia dari generasi sampai ke generasi berikut. Tuhan kiranya menolong kita melalui perenungan firman-Nya.